Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Mulai. Ada Saweria guys dari Bang Abed. Min, uploadnya jangan terlalu malam ya. Bagusnya jam 7 habis pulang kerja. Beberapa hari dah jam 7 WIB ya guys, karena beberapa hari nggak hujan bisa lebih awal. BTW makasih banyak ya bang, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dan mendapatkan kabar bahagia setiap harinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Di dalam ruang harta karun, Ciu Cika telah menghancurkan dirinya sendiri. Butuh beberapa saat bagi ruangan itu untuk berangsur-angsur mendapatkan kembali kedamaiannya. Kaisar Harimau Penusuk melolong saat dia berdiri di sudut. Matanya dipenuhi kegilaan. Kaisar Jam Ungu tampak pucat. Pandangannya tertuju pada Gulchang yang berada di tengah ruangan. Gulchang mempertahankan ekspresi dinginnya. Lo Feng bagikan kepompong yang terjepit di dinding dengan sayapnya. Ia perlahan membuka sayapnya dan melihat sekeliling. Kaisar Harimau Penusuk menderita kerugian besar. Tubuh abadinya telah rusak lebih dari 50%, pikir Lo Feng. Tapi Kaisar Jam Ungu bahkan tidak terluka. Gulchang tertawa dingin. Kamu benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. Ia berbalik menghadap Jam Ungu. Suaranya menggelegar. Jika bukan karena penghancuran diri suku asli ini, aku tidak akan bisa melihat kekuatan ras cicangmu. Selain serangan yang kamu gunakan sebelumnya, ketika kamu membakar 3% energi abadimu, entah itu ledakan Kaisar Malam atau ledakan suku asli ini, mereka bahkan tidak melukaimu. Lo Feng menggunakan pertahanan mengerikan yang sama dan tidak terluka. Gulchang telah meramalkan bahwa manusia ini memiliki kartu andalannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak terkejut bahwa Lo Feng selamat. Tapi tidak seorang pun memikirkan sesuatu yang istimewa tentang Kaisar Jam Ungu. Kali ini berbeda. Ledakan Ciu Cika terjadi di dalam ruang harta karun yang kecil. Jam Ungu tertawa. Sisik-sisiknya mengerut di wajahnya yang tampak sangat jelek. Suaranya menusuk saat dia berkata, Gulchang, ada triliunan ras dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga daerah berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Apakah aku tidak punya kartu andalan untuk bertahan hidup? Mari kita semua mencoba membuka peti itu. Gulchang, kamu duluan. Gulchang berjalan ke arah peti kuno yang diikat oleh 12 rantai. Ia mencoba membukanya dengan kekuatan kasar dan keterampilan. Setelah mencoba segalanya tanpa hasil, ia menendangnya dengan keras, menyebabkan ruang itu hampir runtuh. Di dalam ruang kendali, para penyerbu ini masih ingin mengambil harta karun kita. Dasar tukang mimpi, kata Menbu dengan marah. Harta karun itu milik kita, Ladimo mengejek. Para penyerbu ini mereka tidak tahu kapan harus menyerah. Lihatlah Gulchang yang terkuat, dia akan menjadi gila. Meskipun begitu, itu tidak berguna. Mereka tetap tidak akan mendapatkan harta karun itu. Satu-satunya jalan yang tersisa bagi mereka adalah berteleportasi melalui negara dewa. Kita tunggu sampai mereka pergi, baru kita ambil harta karunnya, kata Puai. Setelah beberapa menit berada di dalam ruangan, semua prajurit menyadari mereka tidak punya cara untuk membuka peti itu. Gulchang meraung, kalian bertiga teleportasi melalui negara dewa kalian. Lo Feng terkejut. Dia mencoba membuat mereka bertiga pergi lebih dulu. Bukankah itu akan mengungkapkan lokasi negara dewa mereka? Bukankah Gulchang bisa mengikuti mereka setelahnya? Dengan kekuatannya, saat dia memasuki negara dewa musuh, negara dewa itu mungkin akan runtuh. Kaisar Jam Ungu mengamuk. Gulchang, kamu jauh lebih kuat dari kami. Bahkan jika kamu berteleportasi melalui negara dewa,
Tak seorang pun dari kami akan berani mengikutimu. Oleh karena itu, dari apa yang kulihat, kita harus pergi sesuai dengan kekuatan kita. Yang terkuat harus pergi lebih dulu dan yang lemah terakhir. Benar, Kaisar Harimau Penusuk meraung. Aku setuju. Lo Feng mengangguk. Golcang yang diselimuti petir meraung. Siapapun yang mengkhianatiku akan mati. Bahkan jika kami tidak mengkhianatimu, kami juga akan mati. Kaisar Jam Ungu bersinar dengan keganasan. Aku sudah menderita kerusakan berat dan butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Golcang, jangan memaksa. Mata Kaisar Harimau dipenuhi kegilaan. Betapa menyedihkannya dia. Lo Feng menatap Golcang. Aku sudah mengaktifkan siaran dunia virtualku. Jam Ungu menggertakkan giginya ke arah Golcang. Semua yang ada di sini akan direkam. Jika kamu berani bergerak, bahkan sekutu dari kubu yang sama menyerang yang lain, tidak ada yang bisa melindungimu. Golcang menatap Jam Ungu dengan nada mengejek. Menara ini mengacaukan semua sinyal dan bahkan tidak dapat dideteksi. Ekspresi Jam Ungu berubah. Menara ini, bahkan pemindai yang paling mahal pun tidak berguna di hadapannya. Dan bahkan energi dewa pun tidak berguna. Meskipun perangkat dunia virtualmu memiliki beberapa kemampuan merekam, tetapi apapun yang direkam dan tidak disiarkan dapat dengan mudah diedit. Itu sama sekali tidak dapat dijadikan bukti. Terlebih lagi, aku mengendalikan cahaya dan suara. Golcang menatap Jam Ungu dengan marah. Bagimu untuk memblokir ledakan penduduk asli itu dan tidak terluka, sepertinya kamu memiliki beberapa harta karun. Manusia itu juga. Kaisar Jam Ungu menoleh dengan gugup. Ekspresi Lo Feng berubah saat dia mendengarnya. Golcang menatap Lo Feng dengan rasa ingin tahu. Kekuatannya tidak sebanding denganmu, tetapi pertahanannya tidak masuk akal. Dia pasti memiliki beberapa teknik khusus atau semacamnya. Tenang saja kalian semua, aku akan menyelesaikannya satu demi satu. Meskipun aku tidak bisa mendapatkan harta karun di sini, menggabungkan kekayaan dari kalian bertiga itu dianggap sebagai kompensasi kecil. Kaisar Jam Ungu mengamuk, membalikkan tangannya dan mengacungkan kristal hitam. Energi mengerikan berdesir darinya. Jika dipaksa, kita semua jatuh bersama. Itu kristal dewa api dan kristal yang sangat canggih, pikir Lo Feng. Setidaknya kristal itu satu tingkat lebih tinggi daripada yang kubeli. Sebelumnya, Lo Feng telah menghabiskan 800 juta untuk membeli kristal dewa api kaisar tingkat tinggi. Namun kristal ini jelas berada pada tingkat yang berbeda. Menurut karakteristiknya, tentu saja ada kristal dewa petir dan kristal dewa air. Namun dalam hal daya ledak, kristal dewa api adalah yang termurah untuk dibeli karena merupakan yang paling umum. Yang lainnya memiliki kualitas khusus lainnya dan berguna dalam situasi lain. Apakah kamu mengancamku? Suara Golcang bagikan guntur. Tubuhnya yang besar menghadap ke Jam Ungu. Kristal dewa api A812. Kudengar kamu mengeluarkan ini untuk menakut-nakuti banyak lawan di masa lalu, membuatmu bertahan hidup sampai sekarang, dan kamu berani mengeluarkannya untuk mengancamku. Aku sudah menggunakannya untuk bertahan hidup berkali-kali. Suara Jam Ungu terdengar tipis saat dia melanjutkan. Aku percaya kali ini akan sama saja. Tak ada gunanya, ancamannya tak seberapa bagiku, kata Golcang dengan percaya diri. Kekuatan 3 kali lipat dari kekuatan kaisar, itu pasti tidak bisa menghabisimu. Tetapi dalam ruang sempit ini, itu pasti bisa menghancurkan 5-10% dari tubuh abadimu. Kamu sudah terluka dan butuh waktu lama untuk pulih. Golcang mengangguk. Itu benar sekali. Kemudian dia menoleh pada Lo Feng. Manusia, Kaisar Jam Ungu ini tampaknya membawa masalah. Kurasa lebih baik akan menghabisimu terlebih dahulu. Lo Feng tetap diam. Suasana di ruangan itu menegangkan. Ketiga prajurit yang lebih lemah itu melihat kehadiran Golcang yang memaksa mereka mengeluarkan kartu andalan mereka. Jika kartu mereka terbukti cukup menakutkan, Golcang harus mundur. Kalau mereka tidak punya apa-apa, maka dia akan bergerak. Sayang sekali, ancaman kalian terlalu rendah.
Golcang menampakkan senyum cerah. "Kalau begitu, kalian semua akan mati lebih dulu." "Bergerak!" teriak Jam Ungu. Kaisar Harimau Penusuk langsung membakar tubuhnya. "Serahkan semuanya," jawab Lo Feng. Ketiga prajurit yang lebih lemah segera mengerti bahwa keputusan terakhir Golcang adalah menghabisi mereka semua. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Meskipun mereka tidak dapat menghadapinya, hampir seperti tiga semut melawan seekor gajah. Energi petir besar mengelilingi Golcang dan menyebar ke seluruh ruangan. Dia mengayunkan tombak gunturnya dan telah membakar sebagian tubuhnya, membuat yang lain gemetar karena riak energinya. Dia mencoba menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat, menghabisi kita dengan biaya seminimal mungkin. Kaisar Jam Ungu berkomunikasi dengan dua orang lainnya. "Jangan menahan diri, gunakan segalanya." Kaisar Harimau mengeluarkan lolongan marah. Dia sudah terluka parah, hampir seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Saat dia membakar seluruh tubuhnya untuk meledak, ledakan itu memenuhi seluruh ruangan. Kekuatannya hanya sekitar 20-30% dari ledakan Chiuchika. Kaisar Harimau Penusuk akhirnya meninggal. Golcang sedikit gemetar, bahkan tidak peduli dengan tindakannya. Kaisar Jam Ungu melolong. "Yang, kita harus mengerahkan segenap kemampuan kita." Matanya dipenuhi kegilaan. Namun tidak peduli seberapa keras dia berteriak pada Lo Feng. Lo Feng bukanlah makhluk undying. Dia tidak memiliki tubuh abadi untuk dibakar. Bagaimana dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya? "Mati saja." Tatapan mata Golcang tampak merendahkan dan dingin. "Manusia, kamu sungguh tidak berguna." Kaisar Jam Ungu kehilangan kegilaan di matanya. Selaput ungu muncul di seluruh permukaan tubuhnya saat sebuah jam kuno yang ditutupi ukiran misterius muncul. Lo Feng bahkan tidak mengenali kata-kata itu. Jam itu mengeluarkan tekanan yang menakutkan. Jam itu tiba-tiba berubah dan terbang, mengembang dengan cepat sebelum menelan seluruh ruangan. Jam kuno berwarna ungu itu tampaknya menyimpan usia abadi di dalamnya. Energi yang kuat membuat Lo Feng gemetar. "Itu harta karun sejati. Ini adalah harta karun. Dulu harta karun yang diperoleh dan digunakan Kaisar Yanzhu dari ayahnya. Bahkan kekuatannya tampaknya tidak sekuat yang ini. Ini jelas merupakan harta karun sejati yang digunakan para kesatria." Kaisar Jam Ungu. Golcang menatapnya dengan terkejut. Tidak seorang pun tahu bahwa harta karunku yang sebenarnya adalah jam kuno yang misterius ini. Dia mengejek dalam hati. "Golcang, kamu ingin menghabisiku. Jadi jangan salahkan aku karena menghabisimu. Dua kaisar puncak dan satu kaisar batas telah jatuh ke dalam jam ini sebelumnya. Kamu dan manusia itu akan mati hari ini. Manusia, kamu sungguh tidak berguna. Kamu juga harus mati. Dengan kematianmu, harta pertahanan misterius itu akan menjadi milikku." Jam Ungu melangkah mundur dan berjalan keluar melewati jam kuno itu. Dia telah lama menyatu dengannya dan mampu menyatukannya ke dalam tubuhnya dan melewatinya. "Ini tidak bagus." Ekspresi Golcang berubah. Lo Feng melihat kristal-kristal itu sudah meletus. Serangan itu akan mengenai Golcang, menghabisi manusia itu, dan Golcang akan memberiku rezeki nomplok lagi. Golcang bahkan mendapatkan kekayaan prajurit lain sebelumnya, dan kekayaannya sendiri juga pasti sangat besar. Aku akan menggunakannya untuk membeli 2 kristal dewa api lagi. Kaisar Jam Ungu merenung dalam hati. Dan manusia itu, meskipun dia jauh lebih lemah, pertahanannya mengejutkan. Dia mungkin memiliki beberapa harta karun kuno, seperti diriku. Orang suku asli di ruang kontrol mengawasi semua melalui pemindai, mengamati semua yang terjadi di dalam ruang harta karun. Semakin banyak pertarungan, maka semakin baik. Puai, Ladimo, dan Menbu semuanya sangat gembira karena ras mereka hampir musnah karena 4 ras puncak membentuk medan perang. Jam ungu itu tampak sangat kuno, dipenuhi dengan ukiran-ukiran kabur yang memancarkan energi yang kuat. Dengan gemuruh, ledakan meletus di dalamnya, dan meskipun seluruh kekuatannya disalurkan ke satu arah, itu masih membentuk riak besar keluar. Riak tak berbentuk menyebar melalui jam. Golcang, manusia, kalian semua akan mati.
dan harta karun itu akan menjadi milikku. Semua akan menjadi milikku." Teriakan penuh amarah keluar dari tenggorokan Gulchang. Matanya dipenuhi amarah. Saat menerima serangan itu, dia membakar lebih banyak energi abadi untuk menahan ledakan itu. Dan pada saat itu dia tahu, sudah berakhir. Aku akan meninggal. Murid-muridku, guru-guruku, aku Gulchang mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua. Aku berharap di masa depan yang jauh, aku akan hidup kembali dan dapat melihat kalian semua lagi. Matanya dipenuhi dengan rasa sakit saat dia melolong dengan amarah di tengah kegilaan. Kaisar Jam Ungu, kamu ingin menghabisiku, kamu juga akan mati. Dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri di saat-saat terakhir. Serangan normal seperti ledakan kristal Dewa Api yang menghabisi seorang kaisar memiliki efek yang merusak. Serangan ini menghancurkan energi itu sendiri, sama seperti ketika Gulchang menghancurkan 50% tubuh Kaisar Malam. Itu tidak menciptakan terlalu banyak riak di sekitarnya. Ledakan Gulchang bahkan lebih mengerikan. Itu seperti dua kristal Dewa Api yang meledak secara bersamaan. Di luar jam kuno, ekspresi Jam Ungu berubah. Dia telah berada di luar area ledakan selama ini. Dengan jam kuno yang melindunginya dengan mengendalikan arah ledakan, dia tentu saja merasakan ledakan dahsyat itu mengarah ke arahnya. Saat itu dia tidak dapat mengendalikan arah ledakan lagi. Membran jamnya dapat menyebarkan 90% kekuatan ledakan. Namun, kekuatan terakhirnya masih cukup untuk menghancurkan Kaisar Puncak sepenuhnya. Bagaimanapun, ini adalah ledakan batas Kaisar dan mirip dengan kristal Dewa Api. Kaisar Jam Ungu membakar energinya, sementara matanya dipenuhi kegilaan. Membakar energi abadinya hampir seperti banjir besar yang mengalir keluar. Dia dengan gila-gilaan menggunakan kekuatan yang diperolehnya. Kedua kekuatan bersatu, mereka terfokus pada satu arah. Kekuatan itu menghantam tanah di ruang harta karun. Ini berada di dalam area jam kuno. Dinding dan permukaan ruangan itu sangat kuat, bahkan dapat menahan ledakan Kaisar Puncak. Orang harus tahu bahwa itu sudah merupakan kekuatan serangan normal seorang kesatria. Namun ledakan batas Kaisar yang dipusatkan oleh jam kuno memiliki kekuatan 10 kali lipat. Tanah langsung menerima gaya lebih dari 100 kali lipat. Permukaan logam ruang itu mulai terkoyak. Titik tengah tempat peti itu tergeletak tentu saja menerima serangan juga. Bahkan saat tanah terkoyak, 12 rantai yang menghubungkan peti itu ke tanah memiliki pertahanan yang sangat kuat. Karena kedua-belas rantai itu tetap tidak rusak oleh kekuatan tadi. Orang dapat melihat dengan jelas gaya yang didorongnya ke bawah. 12 rantai dan peti di tanah terlempar jauh. Serangan itu menghancurkan cincin dunia yang melepaskan sejumlah besar item. Ia menciptakan gua sedalam 6.000 km ke bawah sebelum menyebar, karena semua yang ada di area tersebut hancur. Gulchang telah mengalami tragedi. Lo Feng pun tidak beruntung. Ketika kristal Dewa Api difokuskan pada Gulchang, sebagian kekuatannya mengenai Lo Feng. Ancaman ini tidak terlalu besar dan dia bisa menahannya. Namun ketika Gulchang meledak, itu masalah. Meskipun Jam Ungu memaksa semuanya jatuh, riak-riak yang menyebar masih cukup kuat. Lo Feng terkena sekitar 50% ledakan batas Kaisar. Lo Feng segera menyembunyikan tubuh manusianya di dunia internal. Sayap perak menyembunyikan cincin dunia dan terbanting ke bawah. Pada saat yang sama, sejumlah besar benda lain di luar ikut terbanting ke bawah. Sebenarnya, cincin dunia itu adalah sesuatu yang dipesan khusus oleh Lo Feng. Pertahanannya cukup kuat, hanya kekuatan serangannya saja tidak akan bisa menghancurkannya. Namun dia tidak berani bertaruh, maka dia menaruhnya di dalam sayap. Ketika sayapnya memeluk cincin dunia, rantai, peti, dan pecahan logam, cincin dunia Gulchang langsung hancur dan melepaskan sejumlah besar benda. Kekayaan kaisar lain di masa lalu dan miliknya sendiri semuanya jatuh ke bawah. Mereka semua milikku. Ketika tanah hancur total, Kaisar Jam Ungu yang telah membakar energi abadinya untuk mengendalikan ledakan berteriak. Dia telah menggunakan 26% dari tubuh abadinya. Itu adalah kerugian besar. Semua harta karun dari kaisar dan kekayaan kaisar lainnya, harta karun pertahanan manusia itu dan peti yang dirantai, semuanya milikku.
kehilangan tubuhku yang abadi itu sepadan. Meskipun dia terkejut dengan runtuhnya tanah, dia langsung berlari mengejar harta karun itu. Ini tombak petir milik Gulchang. Ternyata tidak rusak. Sekarang sudah jadi milikku. Apa ini? Apakah ini cincin dunia? Sepertinya ini dari cincin dunia Gulchang yang rusak. Masih ada cincin lainnya di dalamnya. Aku akan mengambil semuanya. Alat penyimpanan sumsum pohon dewa ungu ini memang awet. Alat ini tidak rusak meski terbentur tembok berkali-kali. Aku juga akan mengambilnya. Wah, ini senilai 1 miliar elemen campuran. Aku ambil saja. Aku akan mengambil semuanya. Pecahan logam tubuh Mosa dengan mudah menyapu sejumlah besar benda yang jatuh, hampir seperti uang tunai dari langit. Lo Feng tidak peduli, mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Kaisar Jam Ungu juga mengumpulkan harta karun dari atas. Mereka berdua, satu dari atas sementara yang lain dari bawah, sedang mengumpulkan harta karun. Di mana peti itu? Kaisar Jam Ungu mengerutkan kening saat dia bergegas turun. Apakah peti itu menghantam dinding dan jatuh di suatu tempat di sepanjang sisi? Ini adalah parit sepanjang 6.000 km yang terhubung ke beberapa jalur di sepanjang menara. Oleh karena itu, beberapa mungkin terpental dan terbang ke sisi-sisinya. Aku harus menemukan peti itu. Semua harta karun itu mungkin tidak akan cukup untuk menutupi nilai peti itu. Dan manusia itu, aku ingin tahu harta apa yang dimilikinya. Ketika Gulchang meledak, sejumlah besar harta karun berterbangan berantakan di antara sayap perak. Dengan banyaknya barang yang berserakan, Kaisar Jam Ungu tidak dapat membedakan mana yang milik Lo Feng. Pertama-tama, aku akan mencari peti itu. Itu yang paling berharga. Selama aku bisa mendapatkannya kembali, aku akan menemukan cara untuk membukanya. Ia mulai mencari-cari, kadang-kadang menemukan harta karun lain di sepanjang jalan dan menyimpannya. Ini logam kelas G. Aku akan mengambilnya. Dia mengumpulkan pecahan logam kecil dan besar. Logam itu juga sangat berharga. Setiap pecahan logam adalah seluruh kekayaan makhluk Undying. Dan jika dijumlahkan, semuanya bernilai lebih dari 100 juta elemen campuran. Di mana peti itu? Dia melihat sekelilingnya dengan gugup. Tidak dapat menemukannya. Apa yang terjadi? Kemana perginya? Dia semakin cemas. Itu adalah harta karun yang paling dia hargai dari menara, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Jam Ungu sekali lagi mengumpulkan pecahan logam. Tiba-tiba, cincin luar angkasa miliknya secara otomatis menolak pecahan logam. Apa yang terjadi? Dia terkejut lalu menoleh cepat untuk melihat pecahan logam itu. Sebuah siluet muncul. Itu adalah Lo Feng yang bersayap perak. Pecahan logam mendarat di tangannya saat cincin dunianya menyatu dengan kulitnya. Tubuh Mosa telah kembali ke dunia internal. Jam Ungu menatap siluet itu dengan mata terbelalak. Baju sirah dan sayap berwarna perak mengambang dan mengepak di sana. Lo Feng tersenyum padanya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Kaisar Jam Ungu." Ketiga orang suku asli di ruang kendali telah mengamati semuanya dari awal. Hanya saja ketika ledakan besar sebelumnya menghancurkan ruangan dan sebagian besar konstruksi menara, mereka kehilangan penglihatan untuk beberapa saat, namun segera memperoleh kembali penglihatan mereka. Mereka jelas melihat Jam Ungu bergegas turun dan mengumpulkan harta karun. Mereka juga menemukan harta karun di bawah menghilang secara misterius. Dan akhirnya ketika Lo Feng menampakkan diri, mereka semua terkejut. Itu manusia, dia selamat. Bahkan penjajah yang kuat itu telah mati, namun manusia itu selamat. Tidak heran tetua berkata beberapa prajurit dari 4 ras puncak memiliki banyak harta dan teknik. Kita belum bisa membalas dendam. Sungguh mengerikan. Penjajah yang kuat itu bahkan dengan kekuatannya dia tetap meninggal. Dan manusia itu tampaknya hanya memiliki kekuatan tingkat kaisar tinggi, tetapi dia tetap selamat. Puai, Ladimo, dan Menbo tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Pemenang terbesar perburuan harta karun ini tampaknya adalah manusia itu. Harta karun di ruangan itu ada di tangannya. Ada banyak sekali teknik di ruang warisan, tetapi harta karun yang paling berguna bagi ras kita
Semuanya ada di dalam ruang harta karun itu. Ketiganya merasa menyesal, terutama Puai. Ketika Chiu Chika meninggal, dia secara alami menjadi pemimpin terkuat ras mereka. Dia merasakan tekanan untuk memimpin ras dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup mereka. Dia harus bisa mengimbangi orang yang lebih tua darinya. Itulah sebabnya tekanan untuk bertahan hidup dalam suatu ras biasanya dibebankan pada prajurit yang terkuat. Aku tidak menyangka mereka berhasil menghancurkan ruang harta karun itu. Puai mendesah. Aku ingin menunggu sampai mereka berteleportasi melalui negara dewa dan mengambil harta karun itu. Namun sekarang setelah ruang itu hilang, peti itu juga menjadi milik mereka. Bahkan menara itu telah ditembus sejauh 6.000 km. Ukiran di sekitarnya telah rusak parah. Hanya sekitar 20% yang berfungsi. Menara itu sekarang tidak berguna. Ayo kembali. Ia menatap kedua orang lainnya. Menbu dan Ladimu mengangguk. Menara, hancurkan dirimu sendiri. Puai memerintahkan. Kamu akan pergi bersama kami. Baik Tuan. Di wilayah dewa yang luas, ketiga penduduk asli itu muncul di udara. Di mana tetua? Mengapa tetua belum kembali? Tanya kaisar lainnya. Ladimu, Menbu, dan Puai tampak sedih di mata mereka. Tetua, dia telah meninggal, kata Puai. Kaisar lainnya tercengang. Namun kematiannya telah memberikan warisan bagi ras kita. Teknik-teknik yang tak terhitung jumlahnya dari sebelum bencana besar. Teknik-teknik yang cocok untuk orang-orang ras kita telah kita dapatkan kembali semuanya. Dengan ini, ras kita akan tumbuh dan bangkit kembali. Semua kaisar merasakan kesedihan atas kehilangan tetua mereka. Pada saat yang sama, mereka juga merasakan iman yang kuat dan harapan untuk masa depan mereka. Ras mereka akan bangkit lagi. Oke guys, sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.